Bapa di dalam surga, kembali kami mensyukuri kasih pertolongan, perlindungan, dan berkat Tuhan yang kami terima sampai pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami juga rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus Tuhan nyatakan setiap kami, sehingga kami bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan menjadi rema. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, pagi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara merenungkan nas firman Tuhan yang berbicara tentang kasih. Seorang Yusuf Maesti Abraham Maslow membuat sebuah teori bahwa salah satu kebutuhan manusia yang tidak boleh tidak, artinya semua orang membutuhkan, yaitu kasih sayang. Dan Abraham Maslow mempunyai teori ini karena tentu melalui berbagai macam penyelidikan dan penelitian. Dan salah satu kebutuhan manusia selain makan, minum, pakaian, dan sebagainya, yaitu kasih sayang. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara juga yang ada di tempat ini membutuhkan hal itu. Atau ada yang tidak butuh kasih sayang, maunya dibenci terus. Nah, oleh karena itu di dalam firman Tuhan udah ketemu deh? Belum ya? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ketemu ya dipercepat. Nah, karena kasih sayang ini merupakan kebutuhan yang mana manusia semua membutuhkan, bahkan bukan hanya manusia, tumbuh-tumbuhan pun membutuhkan hal itu. Nah, dengan adanya kasih sayang itu, maka semua bisa terjadi. Dengan kasih yang ada di dalam kehidupan kita, semua bisa terjadi. Bahkan dosa diampuni, hukuman kekal dilewatkan oleh karena kasih. Jadi kasih itu kekuatannya luar biasa. Kalau penulis Kidung Agung menyatakan kasih cinta itu melebihi kekuatan maut. Jadi itu merupakan sebuah pernyataan bagi seorang yang berpengalaman. Ada nggak di situ? Nggak masuk. Presisnya yang kurang bagus atau laptopnya? Ada muncul? Belum. Ya, jadi karena coba siapa Tom kasih juga atau menghadapnya yang salah. Bisa Tom? Masuk. Masuk ya. Kalau udah masuk jangan dikeluarin lagi, nanti susah lagi ya. Ya, kasih. Ya, silakan. Ya, deh. Ya. Ya, silakan melihat ke depan. Kasih itu terukur. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini sebenarnya ada ukurannya.
Mulai dari kacamata, kemeja, sumur sampai dapur, semua ada ukurannya. Nah, termasuk kasih juga ada ukurannya. Kalau baju diukur dengan ukuran baju pakai apa? Meter, sentimeter. Kalau ukuran apa kacamata, ukuran kacamata pakai plus minus. Jadi kacamata ukuran berapa? Ukuran plus atau ukuran minus juga. Nah, begitu juga dengan kasih. Kasih itu terukur. Artinya kasih itu bisa nyata. Ya, kasih itu tampak. Kasih itu bukan angan-angan. Kasih itu bukan pikiran masa lalu, bukan pikiran masa yang akan datang, tetapi kasih itu adalah hari ini dan sekarang. Nah, ya, jadi 1 Korintus 13 kalau kita baca di sana, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpangi kesalahan orang lain, ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih yang ada di 1 Korintus 13 yang hampir semua orang Kristen sudah pernah membaca ini. Atau mungkin ada juga yang belum. Tapi saya kira sebagian besar orang Kristen sudah bisa membaca bagian ini. Lanjut. Nah, Mas tadi terdiri dari 15 deskripsi yang terbagi menjadi 7 deskripsi pasif dan 8 deskripsi aktif. Semuanya deskripsi berbentuk verb atau kata kerja. Jadi kasih itu semua bentuknya kata kerja yang ada di dalamnya. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata kerja di sini seperti tampaknya seperti kata sifat, tetapi sebenarnya itu kata kerja. Dalam bahasa Asia itu berbentuk kata kerja dan bukan sekedar kata kerja biasa, tetapi kata kerja aktif dan berjenis present tense yang sedang berlangsung. Jadi semua itu dikatakan, semua itu dinyatakan ya kan, dalam bentuk yang sedang terjadi. Artinya kasih itu dilakukan, terjadi sekarang. Kasih itu bukan dulu, kasih itu bukan nanti, tetapi kasih itu sekarang. Jadi semua yang ada di dalam kandungan kasih itu adalah sekarang. Ya. Jadi bukan nantilah aku mengasihi kamu, kamu kan dulu sudah aku kasih kamu, enggak. Tetapi terus berjalan, sampai kapan? Ya sampai tak berkesudahan. Karena kasih ibu aja sepanjang ada yang kasih ibu sepanjang masa. Kasih ibu sepanjang masa gitu ya. Kalau kasih ayah bukan hanya sepanjang jalan Bu, kasih ayah itu sepanjang jalan kenangan. Jadi kasih ayah itu sepanjang jalan kenangan. Kalau sepanjang jalan itu tak berujung, berarti mantap juga kasih ayah. Sepanjang jalan tak berujung, jalan itu tak berujung kecuali ganggu, dan itu terus kemana-mana bisa tak berujung. Nah, kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan sulit raya dari dan sampai ke pasar Bu. Jadi kasih ayah itu berarti terbatas, artinya terbatas tetapi tidak pernah habis. Karena tidak pernah habis kasih ayah itu. Kasih ibu bisa habis. Kalau jalannya beleduk seperti yang di Surabaya itu jalannya tadi apa beleduk itu, aslinya stop sampai di Bandara. Nah, kasih itu sedang berjalan. Kasih itu dilakukan. Kasih itu proses terus berjalan. Sama dengan kedewasaan. Konfusius ketika bersama-sama dengan muridnya
salah satu muridnya bertanya, "Guru, kapan sih saya disebut sebagai orang yang dewasa, orang yang mandiri?" Itu saya tidak langsung menjawab, tapi dia ambil sebuah kerikil besar, kerikil kecil, kerikil bagi kecil, dilemparkanlah ke sungai yang sedang mengalir itu, dan dia katakan, "Lihat aliran sungai." Terus, apa maksudnya? Kedewasaan itu adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Sama kasih itu proses terus, berjalan terus, bukan berhenti di zaman dulu, bukan terjadi yang akan datang, tetapi berjalan sekarang. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, artinya itu berjalan sekarang, tidak nunggu entar, tidak mengatakan sudah dulu, tetapi sedang berjalan, karena jadinya adalah present tense. Jadi terus berjalan, sekarang terus berjalan. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bisa dilihat, oh itu zaman dulu, oh itu nanti. Tuhan Yesus itu zaman dulu lah, dia waktu lahir di palungan itu, atau nantilah dia juru selamat kalau sudah akhir zaman. Kasih Kristus terus berjalan, dan sampai sekarang terus berjalan dan terus berjalan, tidak pernah berhenti. Itulah kasih. Sehingga ketika orang mengasihi, artinya berarti sekarang saya mengasihi, bukan hanya dulu, bukan hanya nanti saja, tetapi sekarang. Yaitu coba katakan di sebelah kirinya, aku mengasihi engkau sekarang. Aku mengasihi engkau sekarang. Coba kalau istilah ini, aku mengasihi kau, Mama. Coba kalau aku katakan kepada ibu, aku mengasihi engkau nanti ya, ntar ya, coba. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kasih itu bukan sekedar perasaan, melainkan sifat atau perbuatan konkret yang nyata sehari-hari. Jadi kasih itu bukan sekedar perasaan. Jadi kalau tadi saudara sudah mengatakan aku mengasihi engkau sekarang, bukan hanya perasaan. Kalau hanya rasa, sebatas rasa, tidak sempurna. Tetapi itu konkret, nyata. Coba hanya tadi yang dikatakan aku mengasihi dibalas ke sebelah kanannya. Kalau tadi urusan itu sudah katakan untuk aku mengasihi engkau kan. Coba Bu ini katakan apa buktinya? Apa buktinya? Nah, Mami. Jadi kalau Busantu ditanya apa buktinya, Busantu sudah usap pundaknya gue ini. Aku mengasihi engkau. Itu buktinya, mengelus pundak. Jadi perbuatan konkret yang nyata. Nah, kasih bukan kenangan masa lalu atau rencana yang akan datang, melainkan perbuatan aktif yang sedang terjadi. Itu sedang terjadi, perbuatan aktif yang sedang terjadi. Jadi kalau kita mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, itu terus terjadi. Bukan nanti, bukan dulu, tetapi terus terjadi. Karena kasih itu seperti itu, terus terjadi yang seharusnya terjadi. Nah, kasih bukan kenangan, dan kasih merupakan perbuatan aktif yang sedang terjadi. Nah, terus di dalam ayat bacaan kita tadi, ayat yang kelima, tidak mencari keuntungan sendiri. Ausetai pa austes. Tidak mencari keuntungan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi rela memberikan kepentingan sendiri demi kepentingan orang lain. Berat sekali. Tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi rela memberi kepentingan sendiri demi
prosetai ta prostes. Jadi itu orang lain ternyata. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, artinya apapun itu yang kita pikirkan itu bukan untuk kepentingan hanya kita sendiri, tetapi untuk dia juga. Itu namanya kasih. Nah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menghitung kesalahan orang lain. Jadi kalau orang yang kita kasih salah ke kita, itu nggak dihitung terus, nggak dikumulatifkan. Jadi ya sudah, yang gitu kan. Kalau kau sudah mengatakan ya sudah kuampuni, sudah, jangan dihitung terus. Tidak menghitung kesalahan orang lain, tidak dihitung-hitung terus artinya. Ya salah tetap salah, nggak benar, ya. Tetapi jangan dihitung-hitung terus. Terus ayat yang ke-7 menutupi segala sesuatu. Berarti memikul atau menanggung segala sesuatu. Berarti terus menerus. Jadi menutupi secara terus menerus segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang tidak benar, ya. Segala sesuatu yang tidak bagus. Memikul atau menanggung segala sesuatu secara terus menerus. Nah, kasih memang dapat digambarkan dengan sangat kaya arti. Maka dalam perjanjian baru menggunakan istilah 4 istilah ini, yaitu eros, storge, filia, dan agape. Ini jenis-jenis kasih yang ada di Alkitab. Lanjut. Nah, terlepas dari beberapa istilah di atas, ciri utama dari kasih adalah memberi. Ciri utama dari kasih adalah memberi. Makanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan, sehingga dia memberikan dirinya, nyawanya, menganugerahkan kepada dunia ini. Jadi ciri utama memberi. Karena Tuhan mengasihi dunia ini, artinya manusia yang ada di dunia ini dan beserta isinya. Oleh karena itu dia rela mengorbankan, mengasihkan, kan? Dan orientasi hidup Kristus Tuhan kita adalah memberi, menganugerahkan kepada kita. Apa yang dianugerahkan? Keselamatan. Kenapa anugerah? Karena sebenarnya kita tidak layak, dan semua orang membutuhkan, tetapi semua orang tidak layak untuk menerima itu. Setelah tragedi di Taman Eden itu, semua orang tidak ada yang layak, tidak ada yang layak. Tetapi oleh karena kasih Allah akan dunia itu, kasih Kristus kepada umat ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia, dia rela memberikan. Bukan hartanya saja, tetapi rela memberikan nyawa. Itulah yang disebut kasih yang sempurna. Kalau kasih kita nggak ada yang sempurna, tetapi kasih Kristus sempurna karena dia rela memberikan nyawanya. Ada yang rela memberikan nyawanya untuk orang yang dikasihi. Maka tidak ada yang sempurna. Aku mengasihi engkau, gunung kudaki, lautan ku seberangi, tetapi hujan pun tidak jadi datang. Janjinya kan begitu. Aku mengasihi engkau, kamu loh. Lautan pun ku seberangi, gunung pun akan kudaki. Tetapi giliran malam minggu ditunggu, kenapa tidak datang? Hujan. Gimana lautan seberang gunung kudaki, hujan aja nggak datang, ya kan? Nah itu kasih kita kadang seperti itu. Tetapi kasih Kristus, kasih yang sempurna, itu tidak seperti itu. Rela memberikan nyawanya. Tidak ada kasih yang seperti itu yang masuk kepada golongan agape, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna hanya ada di dalam diri wanita itu. Kasih kita baik, kasih kita mungkin bagus, tetapi belum sempurna. Karena belum berani menyeberangi lautan dan mendaki bumi. Karena hujan saja tidak datang. Nah,
oleh karena itu kasih itu yang ciri utamanya adalah memberi. Nah, kasih adalah perbuatan aktif. Perbuatan aktif. Apa yang diberi? Memberi perhatian. Jadi kalau temanmu mengatakan aku mengasihimu tetapi cuek dia, nggak ada perhatiannya sedikit pun, bohong. Jangan sampai aku mengasihi kau, aku menyayangi kamu, tapi nggak ada perhatian sama sekali. Ke warteg pun diam-diam pergi sendiri kayak tahu nggak biasa. Itu nggak ada. Nah, nggak ada. Nah, karena kasih itu memberi perhatian, kasih itu memberi pertolongan. Kasih itu memberi dukungan, kasih itu memberi perasaan, kasih itu memberi perlindungan, dan kasih itu memberikan. Itulah kasih. Lanjut. Dari bulan ini, cinta adalah saat kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadap dia. Ini seorang sastrawan. Jadi kasih itu, cinta itu adalah saat kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadap dia. Saat dia mengabaikan kamu, namun kamu masih menunggu dengan setia. Sulit untuk menerapkan seperti ini. Saya juga nggak bisa. Tapi dari Gibran mengatakan seperti itu. Cinta bukanlah bagaimana kamu melupakan kesalahannya, namun bagaimana kamu memaafkannya. Bukan bagaimana kamu mendengar, melainkan bagaimana kamu menyelamatkan. Bukan bagaimana kamu mengelakkan, namun bagaimana kamu menangkan. Jadi kasih itu adalah bukan perasaan abstrak yang hanya ada dalam hati, melainkan sikap konkret yang nyata dalam sehari-hari. Bukan kenangan masa lalu atau rencana yang akan datang, melainkan perbuatan aktif yang sedang terjadi. Karena itu lakukanlah. Kasih itu bukan nanti yang akan datang. Bukan sudah dilakukan dulu waktu kalau masih dari tangga dekat. Nah, tapi kasih itu perbuatan aktif yang sedang dilakukan, yang sedang dijalani, yang sedang dirasakan, yang sedang diberikan. Yaitu lanjut. Kami mengucapkan selamat mengasihi sesama, selamat mengasihi Tuhan, dan selamat mengasihi diri sendiri. Karena itu adalah kunci kehidupan kita dalam menjalani segala macam problem dan masalah yang harus kita lewati. Dan kasih Kristus yang sempurna sudah kita terima. Itu bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bersama kita. Shalom. Shalom.